Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Saat ini kami sedang berada di kantor pusat KSBSI yang berada di Jalan Cipinang Muara Raya nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat ini KSBSI beserta semua federasi yang berafiliasi di dalamnya sedang konsentrasi untuk meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim dan transisi yang adil, di mana isu ini bukan hanya disadari atau dirasakan oleh para pekerja atau masyarakat Indonesia, tapi seluruh dunia. Maka untuk itu kami juga sedang melakukan beberapa kegiatan-kegiatan melalui program dan bantuan donatur dari internasional dan melibatkan semua federasi yang ada di KSBSI. Sementara pemerintah Indonesia juga memang sedang juga melaksanakan dan mengorganisir banyak acara tentang ini, tapi keterlibatan serikat buruh kurang ada diperhitungkan di dalamnya. Perubahan iklim dan transisi yang adil ini sebenarnya belum dimaklumi atau dipahami semua pekerja yang ada di Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan banyaknya kampanye dan pembangunan kapasitas untuk para pekerja, terutama di semua sektor, bukan hanya di sektor pertambangan, tapi ada di pariwisata, di garmen, di pertanian, perkebunan, perikanan, dan semua sektor yang ada sebenarnya di Indonesia sangat terdampak. Kalau kita tidak memahami akan dampak yang ditimbulkan, sehingga kita tidak bisa melakukan mitigasi atau menghadapi bagaimana kita beradaptasi untuk selanjutnya. Sebenarnya kalau isu yang mencuat di ketenagakerjaan, terutama untuk pekerja saat ini, adalah tentang upah dan banyaknya PHK. Dan ini juga ada alasannya karena perubahan iklim dan transisi yang adil. Misalnya kita mengetahui banyaknya bencana alam, banjir atau panas. Kalau misalnya di internasional sudah sampai ada heat stress namanya, karena stres karena kepanasan. Sehingga ini menyebabkan terkendalanya para pekerja melakukan pekerjaannya. Misalnya kita sebut untuk pariwisata, kalau kita melihat hotel-hotel kan banyak di dekat pantai, ketika ada misalnya banjir atau rob segala macam, itu hotelnya tidak akan bisa dijangkau, dan itu akan menyebabkan berkurangnya pemasukan bisnis dan juga berkurangnya atau efisiensi para pekerja dan upah yang dikurangi. Begitu juga dengan pertambangan, dengan ancaman-ancaman yang ada saat ini, penutupan pertambangan, tidak disediakan skill yang baru kepada mereka-mereka yang akan mendapatkan pekerjaan baru, dan mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan karena sudah tradisional dan mereka sudah memaklumi itu atau melakukan itu beberapa puluhan tahun yang lalu. Ketika mereka juga dihadapkan dengan transisi, tapi mereka tidak siap dengan pekerjaan yang baru itu. Lalu ada juga misalnya di perkebunan, banyak misalnya pekerja anak dan ibu-ibu yang tidak diperhitungkan atau tidak terlindungi dengan jaminan sosial. Ini juga diakibatkan oleh perubahan iklim dan juga transisi-transisi yang kurang adil. Disitulah kehadiran KSBSI mengkampanyekan dan membuat para masyarakat dan juga anggota terutama dan pekerja untuk menyadari akan pentingnya kita mempersiapkan diri tentang bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan transisi yang adil. Bahkan KSBSI saat ini melakukan beberapa program di dalamnya untuk memperkenalkan isu ini dan juga membuat beberapa pasal dalam perjanjian kerja bersama yang disepakati di dalam beberapa perusahaan. Tidak mudah karena memang belum ada undang-undang kita yang sudah merangkum itu, tapi peran serikat buruh atau terutama teman-teman federasi yang bersama-sama dengan saya sangat tinggi dan sangat antusias untuk memperkenalkan ini dan memperjuangkan bersama-sama dengan manajemen untuk membuat isu ini dalam beberapa pasal dalam perjanjian kerja bersama. Seperti yang saya katakan tadi, kami sudah aktif di isu ini sejak 2000-an ya, 2018 sampai saat ini. Dan kami sih berharap stakeholder, misalnya pengusaha, pemerintah atau Apindo dan Kadin atau NGO itu bersama-sama dengan kita memiliki sebuah kertas posisi bagaimana kita
menghadapi ini, dan kami sudah memiliki networking, aliansi dengan beberapa konfederasi, dengan beberapa pemangku kepentingan, tapi seperti itu belum kita dilirik oleh pemerintah. Bahkan anggaran yang digaung-gaungkan oleh pemerintah yang 20 juta dolar dari Amerika dan Jepang itu ternyata sampai sekarang belum diterima oleh pemerintah Indonesia, sehingga tanpa menunggu peran atau menunggu bantuan dari pemerintah, kami mengambil peran bahwa sebagai aktivis serikat pekerja atau serikat buruh, kami harus menyiapkan diri kami untuk melakukan hal-hal terbaik untuk mengantisipasi, karena mungkin bukan kami yang akan menghadapi, tapi anak-anak di masa depan. Di negara kita sendiri misalnya, kami sangat aktif untuk menyuarakan di berbagai pertemuan-pertemuan, apakah itu dilakukan pemerintah atau swasta, bahkan di regional atau internasional. Memang Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia kami ini sangat aktif untuk menyuarakan isu-isu tersebut. Ya, biasanya kita menyambut baik ya, karena memang berubah dari yang sebelumnya yang 3 bulan 45% dan 25%. Tapi kita belum tahu soal keberhasilan karena memang belum dilaksanakan. Artinya memang disinilah peran kami melihat dan memonitor apa sebenarnya yang akan terjadi nanti. Tapi masalah yang saya tambahkan di luar soal JKP ini adalah kami juga kan dihadapkan dengan usia pensiun yang 59 tahun. Lalu ada yang kenaikan pajak. Saya sendiri bersaksi bahwa saya diundang 1 bulan yang lalu pembicara, itu langsung dipotong 15%, padahal yang kita tahu 12%-nya PPh ya, tapi saya diketik di situ 15% dipotong PPh. Lalu ada lagi soal tapera. Jadi kalau misalnya nanti ada undang-undang tapi tidak ada political will ya, atau keinginan baik dari pemerintah untuk mengimplementasikan itu dan juga memberdayakan para pengawas ketenagakerjaan, itu juga tidak akan menjadi bagus. Dan sekarang ini lagi banyak sekali PHK, terutama di manufaktur ya. Kita melihat mereka itu masih berjuang untuk mendapatkan pesangon, karena banyak ternyata para pekerja ini yang memang mereka di PHK saat itu juga, tapi disuruh nunggu untuk pesangon, tapi berbulan-bulan mereka tidak dibayar. Jadi itu banyak yang kita dapatkan saat ini. Jadi PR-nya pemerintah sekarang tanpa mengurangi rasa hormat memang masih banyak. Lebih bagus itu didahulukan oleh Pak Prabowo daripada memang mengangkat staf-sus yang lain. Itu suara saya sebagai pemimpin Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, karena memang yang memberikan kontribusi terbesar untuk negara ini adalah para pekerja. Pajak kita lah yang memang membiayai itu semua. Dan ketika penyumbang terbesar ini juga menderita dan tidak ada kepastian hidup atau kepastian kerjanya, ya negara juga akan semakin melempem dan tidak maju. Padahal kita sudah masuk negara maju, mau masuk OECD, mau masuk BRICS lagi. Jadi sangat banyak memang cita-cita Indonesia yang memang mengangkat harkat dan martabat. Cuma kami memohon kepada Pak Presiden, tolong diperhatikan Pak, bahwa pekerja ini butuh makan dan pekerja ini butuh menyekolahkan anak-anaknya. Kepastian kerja dan perlindungan jaminan sosial, karena sekarang kan masalah kita ketika misalnya teman-teman ini di PHK, otomatis mereka tidak dibayar lagi BPJS-nya. Jadi ketika mereka menghadapi masalah bulan depan, mereka itu sudah tidak bisa ada akses lagi. Jadi kita meminta ke pemerintah adalah soal kepastian kerja, upah yang layak, perlindungan sosial, dan misalnya penciptaan lapangan kerja yang sudah dijanjikan pemerintah ketika mereka menggaungkan Omnibus Law itu. Kita tidak melihat buktinya sekarang ketika pemerintah mengatakan bahwa berkurang pengangguran, berkurangnya karena mereka menjadi pekerja online, Gojek gitu. Jadi dan mereka itu adalah anak-anak muda, masa depan bangsa. Jadi sehingga kita melihat sebenarnya masih banyak masalah yang akan dihadapi oleh pemerintah kita saat ini. Kritik dari kami adalah, kami sangat kagum ketika Pak Prabowo mengatakan efisiensi anggaran. Kami sangat senang
Tapi kami melihat di sisi lain ada yang memang harus beliau perbaiki lagi tentang banyaknya memang staf-staf yang ditambah sehingga efisiensi yang dilakukan di sebelah kanan itu dihabisi dari sebelah kiri seperti itu. Jadi kami hanya berharap Pak Prabowo memang baru ya memimpin. Kami berharap beliau akan melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan pekerja, dan saya yakin beliau bisa menyelesaikannya walaupun tidak 100% untuk masa-masa yang akan datang.